Masih menunggu teman yang ingin bergabung. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Doni Asar dalam channel Karapan Sapi Madura. Kali ini malam minggu ya teman-teman. Kita diskusi. Sekarang lagi malam minggu, lagi gabut seperti biasa. Biar kita ada gunanya ya. Kan kita itu pecinta kerapan sapi. Jadi kita buka diskusi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tema kali ini yaitu kerapan sapi itu termasuk budaya ataukah tradisi Madura. Itulah tema diskusi kita malam ini, tema live streaming diskusi malam ini teman-teman. Saya ulang ya, temanya yaitu kerapan sapi itu termasuk tradisi atau budaya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memberikan sebuah pernyataan apakah kerapan sapi itu termasuk tradisi atau budaya lewat kolom komentar ya. Silahkan, di situ kan ada komentar. Kita live nanti dibaca sama saya. Dan di akhir video nanti saya akan simpulkan, teman-teman. Ya, tema kali ini kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi Madura. Saya bisa simpulkan teman-teman, ini saya mengambil sebuah artikel ya, sebuah artikel gagal fokus bahasa tradisi bang, iya tradisi. Abdul Basit tradisi katanya sama budaya. Ya saya kasih pengertian dulu ya. Ini saya punya materi teman-teman. Di sini saya punya materi perbedaan budaya dan tradisi, yaitu kalau tradisi itu kebiasaan turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sedangkan kalau budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah. Saya ulang ya teman-teman, saya ulang. Kalau tradisi itu kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa kalau tradisi adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Nah, kalau budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saya ulang ya teman-teman. Cek suaranya, cek suaranya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau tradisi itu kebiasaan turun-temurun dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat, itu tradisi. Kalau budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu teman-teman. Ya, saya akan baca ya komenannya. Ini Abdul Basit memberikan komenan gagal fokus sama bahasa tradisinya. Ini sama budaya Mas Abdul Basit. Romli, kerapan sapi memang hobi mahal. Iya. Tapi kan kita harus pengertiannya. Tapi kan beda antara tradisi sama budaya. Kamil Castello, PMK, kerapan sapi itu tradisi Mas. Salam anak rantau. Ya, salam anak rantau Mas Kamil. Ya, teman-teman bisa pendapatnya bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Cek, cek. Saya naruh apa ini? Naruh lampu ini teman-teman. Buat lighting. Aduh. Ini saya naruh lighting teman-teman. Ya, diteruskan teman-teman.
kerapan sapi itu tradisi atau budaya ya? Kalau menurut saya sih, kalau dibilang tradisi karena sudah jadi kebiasaan, kalau dibilang budaya itu karena ini cara hidup ya, mengenai cara hidup atau warisan turun temurun dari para sepuh di Pulau Madura. Tapi beda itu ya antara tradisi sama budaya, teman-teman. Saya coba cari ya. Ini saya sambil cari referensi biar saya ada bahan, teman-teman. Saya cari referensi ini. Silahkan teman-teman yang ingin bergabung, ingin memberikan pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya bacakan ya, teman-teman. Soalnya ini kan sangat penting sekali ya. Memang beda sih antara tradisi sama budaya. Saya cari ya dulu apa sih eh, apa ya, karapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi? Ini masih jadi pertanyaan bagi saya, dan mungkin jika teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya baca, dan di akhir video nanti saya kasih kesimpulannya, teman-teman. Ayo yang bergabung silahkan, yang ingin memberikan apa ya pendapatnya menurut teman-teman sekalian, menurut para viewer, menurut para subscriber semuanya, kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi? Itu tema diskusi kita malam ini, malam minggu, malam yang asik. Saya kasih dulu ya teman-teman, ini saya ambil di brandly.com. Kalau tradisi itu pengertiannya adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Itu tradisi. Kalau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi beda ya. Tradisi itu adalah kebiasaan turun-temurun dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kalau budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi menurut teman-teman itu kerapan sapi itu tradisi atau budaya? Silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman. Biar apa ya, kita kan kaum pemuda itu wajib tahu sebenarnya kerapan sapi yang ada di Madura itu termasuk budaya atau tradisi. Itu sebenarnya itu pertanyaan dari saya sebenarnya, teman-teman. Nanti saya akan coba mewawancarai kepala dinas pariwisata. Ya, saya kan dari Pamekasan ya, di Pamekasan, atau saya akan mencoba mewawancarai eh, bapak yang berkepentingan di eh, apa itu, di Karesidenan itu. Jadi saya akan tanya, karapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi, teman-teman. Ini saya akan cari lagi. Saya akan baca ya, ini ya sebuah artikel dari, saya akan baca artikel dari Bobo ID, Bobo ID tentang kerapan sapi budaya Madura, teman-teman. Kerapan sapi adalah perlombaan pacuan yang dikenal dan berasal dari Pulau Madura. Perlombaan berlangsung dari bulan Agustus sampai September itu kalau kawedanan, teman-teman.
Nggak ada, saya belum menemukan ini karapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi. Ayo teman-teman, ada berapa orang ini yang bergabung? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Bagaimana suaranya? Suaranya Jos, Jos. Bagaimana suaranya ini? Apa jelas apa enggak? Soalnya ini saya ini masih percobaan menggunakan mic. Ayo teman-teman yang bergabung silahkan, ini ada 6 orang. Siapa aja yang bergabung silahkan tulis pendapatnya. Nanti biar saya ada referensi juga teman-teman. Ini ada dari Mas Berry Kusuma, itu ada di Indonesia Kaya ya. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Bagi kebanyakan masyarakat Madura, sapi tidak hanya sebuah pesta rakyat atau diselenggarakan setiap tahun dan diwarisi oleh turun-temurun. Tetapi karapan sapi bagi masyarakat Madura adalah bentuk simbol prestis yang dapat mengangkat harkat martabat masyarakat Madura, karena sapi yang digunakan untuk pertandingan merupakan sapi-sapi yang berkualitas sangat baik, tentu dengan perlakuan yang istimewa teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa karapan sapi itu, kalau kita punya karapan sapi itu kayaknya ada nilai lebih bagi orang Madura khususnya. Jadi orang Madura itu ketika punya karapan sapi itu punya apa ya, kayak prestis lah. Lain kalau orang Madura itu punya road race, punya merpati, punya yang lain-lain, kayaknya kurang kurang ngeh lah. Dah, kalau orang Madura itu punya karapan sapi, orang Madura punya karapan sapi, apalagi karapan sapinya itu juara atau pernah masuk gubeng atau pernah ya masuk Piala Presiden atau pernah menjuarai Piala Presiden, dan namanya itu akan dikenal, selalu itu akan dikenal bahwa contohnya saya ambil contoh itu kayak Allah maafirlahu, saya mendoakan semoga almarhum Abah Syahid ditempatkan di tempat yang di surga. Contohnya saja seperti Abah Syahid Jetmetik. Mungkin kalau Abah Syahid itu nggak punya kerapan sapi, mungkin saya nggak kenal sama Abah Syahid. Tapi semenjak Abah Syahid punya sapi juara dan diturunkan ke putra-putranya sampai sekarang, jadi ya Abah Syahid terkenalnya dia punya kerapan sapi gitu. Dan sapinya pernah juara 2009, kalau tidak salah 2009, 2010 atau 2010 2011. Dan di di akhir-akhir itu ada yang juara 3, juara 2, dan sampai di akhir tahun 2019 kemarin juara 1, yaitu pasangan geng motor sama Jet Matic. Sama bedanya ketika orang tani, sapi tani ya. Ketika ada orang kampung saya itu punya sapi kerapan, kan beda memang. Ada, kalau bapak saya kan suka merpati, ada tetangga saya suka kerapan sapi. Itu beda teman-teman, istilahnya wibawanya itu beda. Walaupun merpatinya apa ya, juara 1, tapi kalah sama orang yang punya kerapan sapi gitu. Kita nyambung lagi ya. Seperti biasa saya ingatkan teman-teman, ini ada yang bergabung siapa aja, itu kerapan sapi itu termasuk tradisi atau budaya. Nanti saya simpulkan ya di akhir. Jika teman-teman ini bergabung, silahkan tulis di kolom komentar. Ini saya lagi cari referensi teman-teman. Ini ada suatu referensi bahwa kerapan sapi di Pulau Madura merupakan pergelaran yang sangat unik. Selain sudah diwarisi dari turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Event ini dijadikan sebagai event pariwisata Indonesia. Dan tidak hanya turis lokal, mancanegara pun juga banyak yang menyaksikan kerapan sapi. Itu teman-teman. Ayo teman-teman, siapa yang bergabung? Ini ada 4 orang.
dari mana saja, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, selamat bergabung. Tema tema kita kali ini yaitu kerapan sapi itu budaya atau tradisi. Itu saya baca ya komenannya satu-satu. Muhammad Arifin, oh ini teman saya, teman kuliah saya, budaya yang ditradisikan. Oke, ini Andra, kapan ada event lagi? Saya gagal fokus. Ini ada Mas. Kerapan sapi memang hobi mahal. Kerapan sapi itu tradisi Mas. Salam anak rantau. Hai Narendra Natari. Kapan ada event kerapan lagi? Masih belum tahu Mas. Oman Andra. Fardan Faidullah. Mas, kapan ada kerapan sapi? Alhamdulillah sekarang paham Mas perbedaannya. Ya, alhamdulillah. Budaya yang ditradisikan Muhammad Arifin. Edo Nganyer. Mas, Piala Presiden tahun ini ada ya? Insya Allah ada. Kalau kawedanan ada, nanti ada. Abdul Masih, Mas Doni coba kalau jadi gadis cocok, Mas Doni cocok jadi gadis Budpar Pamekasan dulu. Udah cocok lah. Suaranya kurang kedengeran Mas. Hadir Mas. Hadir Malaysia pengikut Selor Moda. Oke. Ini katanya suaranya nggak kedengeran ya. Cek suaranya gimana ini? Ini saya sudah pakai mic teman-teman. Suaranya kurang keras ya. Hadir Mas. Selor Muda Channel 207 ya hadir. Ini penggemar Selor Muda. Udah enakan Mas, dipegang aja. Oke, dipegang aja ya teman-teman. Jadi katanya suaranya kurang jelas. Maaf ya teman-teman, ini kan masih proses, ini ada yang ngasihkan mic. Jadi saya coba dulu live sekarang pakai mic. Biar ada gunanya, kita khususnya pemuda ya harus tahu kalau kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi teman-teman. Jadi ini masih belum ada kesimpulannya. Soalnya teman-teman gak ada yang nulis di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Ini biar kelihatan ini. Aduh. Oke teman-teman. Dan saya nanti akan belajar lagi tentang sejarah kerapan sapi. Sebenarnya sejarah kerapan sapi itu dari mana? Nanti kita tema lain ya. Sekarang temanya itu kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi teman-teman. Kalau nanti sejarah kerapan sapi mungkin di malam-malam yang lain teman-teman. Nanti saya live streaming lagi. Saya akan cari referensi dulu biar saya enak bacanya nanti. Soalnya saya juga belajar teman-teman. Sebagai insan pemuda Madura, saya itu terengah karena saya itu, mohon maaf sebelumnya mungkin masih belum menggali tentang sejarah apa yang ada di Pulau Madura, dan kali ini saya jadi YouTuber kerapan sapi. Itu saya mulai membongkar sejarah khususnya kerapan sapi. Karena kerapan sapi itu hanya ada satu di dunia, yaitu di Pamekasan, di Madura. Dan kebetulan di Jawa itu ada saudara kita. Itu di daerah Tapalkuda, Lumajang, Bondowoso, itu saudara serumpun kita. Itu banyak orang Madura yang ke sana. Jadi di sana juga ada kerapan sapi. Tapi kerapan sapi itu ya asalnya dari Madura, memang dari Madura itu kerapan sapi. Dan tadi katanya ada kerapan sapi juga kalau tidak salah di lapangan Malasan ya, Malasan Probolinggo atau perbatasan katanya itu sama Lumajang. Oke teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya mengenai pendapatnya tentang kerapan sapi itu
termasuk budaya atau tradisi. Untuk tim-tim yang ada di Pamekasan khususnya, jika ingin kandangnya dikunjungi saya, seperti apapun kandangnya nanti saya akan kunjungi. Besar kecil sapinya, yang penting sapi kerapan nanti saya kunjungi teman-teman. Saya cari referensi lagi ya, saya cari referensi lagi tentang kerapan sapi. Oh ya, dulu lintasan kerapan sapi itu udah sampai 225. Kalau sekarang itu yang di Pademau itu 225. Kalau yang di Murtaci itu 223 meter, teman-teman. Ya, ini berapa orang ini yang bergabung? Silahkan teman-teman. Nih, ini ada Muhammad Arifin, budaya yang ditradisikan. Alhamdulillah sekarang paham bedanya, Abdul Basit. Oke, yang 3 orang ini yang bergabung. Kebetulan ini ada lagi yang bergabung 4 orang. Selamat datang di live streaming diskusi malam ini. Dan tema diskusi kali ini yaitu kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi, teman-teman. Ini saya cari referensi di Wikipedia ya. Saya baca ya. Kerapan sapi merupakan istilah yang menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini sepasang sapi menarik semacam kereta kayu tempat joki atau bisa dikatakan keleles, dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lain. Trek pacuan biasanya itu sekitar 150 meter atau lebih, dapat berlangsung sekitar 10 detik. Sekitar 18 detik lah, 15 detik sampai 20 detik. Beberapa kota menyelenggarakan kerapan sapi di Agustus. Iya. Biasanya itu kan kalau kawedanan itu di bulan Agustus, teman-teman. Kita cari referensinya ya. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe channel Doni Asar. Dan tema diskusi kali ini yaitu kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi. Ya, itu. Jika teman-teman ada yang mempunyai jawaban, silahkan tulis di kolom komentar. Di live chat itu ada komentar, silahkan tulis teman-teman. Ini saya kasih dulu ya, kasih dulu materinya, yaitu tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat. Itu tradisi. Kalau budaya, suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, kesimpulannya bisa dikatakan tradisi atau bisa dikatakan budaya. Masih belum menemukan jawabannya saya. Jadi teman-teman, jika ada yang tahu tentang jawaban ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya baca dulu ya. Mulyadi Sampang hadir bos. Iya, jangan bilang bos lah, bilang mas lah gitu. Saya bukan bos soalnya. Pis Mas Mulyadi, dari Sampang mana? Pemilik sapi mana atau pengikut sapi mana? Atau penggemar kerapan sapi aja? Ya, ini temanya sekarang kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi. Kalau saya pahami dari pengertian tradisi, kalau tradisi itu kan kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Ya, kerapan sapi itu kebiasaan dilakukan turun-temurun, oke. Dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dan menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat. Iya, banyak orang yang tergantung sama kerapan sapi. Banyak orang yang tergantung sama kerapan sapi. Sedangkan sekarang kita lihat ya pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, suatu cara hidup yang berkembang. Iya, memang
kerapan sapi itu apa ya, berkembang juga dan dimiliki bersama, khususnya di Madura gitu. Dan sebuah kelompok orang, ya memang tidak semuanya suka kerapan sapi walaupun orang Madura. Dan diwariskan dari generasi ke generasi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, memang generasi di atas saya, ya kerapan sapi dari tahun berapa? Nanti saya apa ya? Saya cari lagi tema diskusi ya setiap malam minggu atau setiap minggu 3 kali setiap malam itu kita diskusi mengenai kerapan sapi. Kita dimulai dari sekarang aja. Sekarang itu temanya teman-teman yang baru bergabung dengan channel Doniasar, kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi. Ya. Dan nanti ini sudah 26 menit. Nanti ini live-nya mungkin tidak nyampe 1 jam. Sekitar 30 menit nanti. Soalnya teman-teman ini tidak ada yang memberikan pendapat di kolom komentar. Silahkan itu di live chat itu kan ada komentarnya teman-teman. Silahkan tulis. Teman-teman, ya ini Ike Rahmawati hadir. Terima kasih. Cak. Salam. Sape buruh tuli buruh, sape mengkir tuli mengkir. Ya. Silakan teman-teman yang tahu mengenai kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi ya. Oke, biar teman-teman menemukan jawaban. Ini pendapatnya saya. Jika pendapatnya saya itu salah, tolong diperbaiki di kolom komentar atau kita diskusi di lain waktu lagi melalui live chat. Kalau menurut saya, kalau kerapan sapinya atau lomba kerapan sapinya itu termasuk tradisi. Seperti contohnya seperti gubeng atau piala presiden atau lomba kerapan sapi kecil atau besar. Lombanya, kerapan sapinya itu tradisi karena suatu kebiasaan yang dilakukan. Nah, sekarang Mas Doni kok bilang kerapan sapi itu budaya? Ya, iya. Itu bisa dikatakan budaya karena itu saya katakan budaya karena ini merupakan cara hidup yang berkembang ya, cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, itu budaya. Ah, Ike Ramawati, tapi beda loh antara tradisi sama budaya. Beda-beda. Beda loh. Beda-beda. Beda-beda loh. Mas Presiden tahun ini kapan? Kedua-duanya masuk. Ike Ramawati, kedua-duanya masuk, Mas. Biasa dikatakan tradisi, biasa dikatakan budaya. Saya coba. Aduh, baterainya ini habis. Maaf teman-teman, ini baterainya tinggal berapa persen? Masih banyak kok. Bilang habis baterai. Saya kasih pengertian dulu ya teman-teman. Ini perbedaannya saya baca. Ini saya ambil di brandly.co.id. Saya baca ya. Tradisi itu adalah kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Kalau budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, kalau budaya kerapan sapi itu termasuk budaya karena itu warisan dari nenek moyang kita. Itulah kerapan sapi. Kerapan sapi, sapinya 2 dipacu oleh seorang joki dan disatukan oleh keleles. Ya keleles itu ada pengonongnya dan lain-lain. Nah, itu kalau kerapan sapinya dari segi itu budaya teman-teman.
Tapi kalau kerapan sapi itu dilihat dari segi lombanya, dari segi lomba, kayak Piala Presiden, ya lomba besar, lomba kecil ya, salah satu contohnya itu Piala Presiden, itu termasuk tradisi. Itu menurut saya teman-teman. Menurut saya mengenai referensi yang saya dapatkan atau pemahaman yang saya dapatkan. Jika teman-teman itu punya pendapat lain, monggo. Monggo. Apa pendapatnya silahkan tulis di kolom komentar. Ini masih sedikit teman-teman yang bergabung, silahkan undang teman-teman atau siapa gitu. Ini sudah 31. Alex Suryanto Mega Bintang hadir, siap Mega Bintang. Semoga tim Mega Bintang bisa menjuarai di Kabupaten Sumeneb dan bisa masuk Piala Presiden dan harapannya bisa juara di Piala Presiden. Terima kasih tim Mega Bintang. Soalnya tadi gak bisa ikut. Kalau lewat Pamekasan, tadi Mega Bintang tren di Ketapang saya ikut pasti. Nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu nanti saya pasti ke kandangnya di Mega Bintang. Salam untuk para perawat tim Mega Bintang, semoga diberikan kesehatan sapinya. Katanya ngamuk-ngamuk ini kalau di burger. Seperti biasa, saya ingatkan lagi tema kali ini yaitu kerapan sapi itu termasuk tradisi atau budaya. Itulah tema diskusi malam minggu kelabu ini. Jadi saya kan masih sendiri. Jadi daripada keluyuran malam minggu, soalnya kan masih ada COVID protokol, jadi nggak boleh sebenarnya teman-teman. Jadi saya buka forum diskusi ini melalui live streaming YouTube saya, walaupun yang lihat itu tidak seberapa, tapi kan apa ya, membuka hati teman-teman. Kalau kerapan sapi itu termasuk budaya atau tradisi. Jadi saya simpulkan sekali lagi, nanti saya ini berhenti live soalnya sudah 32 menit. Ya, kerapan sapi kalau dari segi lombanya, lomba kupon kawedanan atau Piala Presiden, lomba-lomba, pokoknya lomba kerapan sapi. Dan kalau dari segi lombanya itu termasuk tradisi. Kenapa disebut tradisi? Karena tradisi itulah suatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan jadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau lombanya itu, lomba kerapan sapi itu termasuk tradisi. Nah, kalau budaya, kalau kerapan sapinya itu termasuk budaya. Kerapan sapinya, objeknya itu bukan lomba. Kerapan sapinya itu masuk budaya. Kenapa saya sebut budaya? Karena budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kerapan sapi itu kan suatu cara hidup berkembang dari dulu sampai sekarang. Dari dulu tidak ada kamera, sekarang ada kamera. Dan diwariskan dari generasi ke generasi. Insya Allah kerapan sapi tidak akan punah. Kerapan sapi akan pasti ada. Jadi objek kerapan sapinya itu termasuk budaya teman-teman. Objek kerapan sapinya loh. Tapi kalau objek lombanya, dari kita lihat dari segi lombanya itu termasuk tradisi. Itu menurut saya. Jadi teman-teman, jika punya pendapat lain mengenai budaya atau tradisi, silakan tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau seumpamanya ada yang tidak puas atau siapa yang tidak puas, soalnya kan saya juga namanya belajar, anak muda yang ingin belajar. Jadi saya buka malam minggu ini yang bermanfaat bagi saya dan membuka forum diskusi mengenai kerapan sapi itu termasuk tradisi. Oke, mungkin sudah 35 menit saya live streaming. Ini
aja live-nya ya teman-teman. Intinya simple mas, itu budaya yang ditradisikan. Bukan Mas Arifi. Ada Mas Arifi. Suaranya keluar. Mantap Mas Doni, sekarang udah nemu titik terang Mas Arifin. Intinya simple mas, budaya yang ditradisikan. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Budayanya itu objek kerapan sapinya. Yang ditradisikan ya diadakan lomba itu, jadi ditradisikan. Ya Mas Arifin, terima kasih pendapatnya, saya terima pendapatnya. Mungkin sekian dulu ya live kali ini karena sudah hampir 36 menit, sudah capek. Nanti 2 hari sekali atau beberapa hari sekali saya sambil cari referensi ya, karena kayak sekarang ini saya kelihatannya kurang 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 persiapan, bisa dikatakan seperti itu, karena baru nemu ide itu gerakan satu untuk budaya atau itu teman-teman. Mungkin itu ya live streaming saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya merupakan manusia yang tak luput dari kesalahan. Mohon maaf tidak menyinggung kepada siapapun atau tim siapapun. Mohon maaf sekali lagi jika ada singgungan atau perkataan yang keliru, saya mohon maaf. Jika teman-teman masih belum puas dengan tema kali ini, kerapan sapi itu budaya atau tradisi, bisa di chat langsung ya di kolom komentar ini. Nanti saya live streaming lagi. Tapi di lain hari nanti saya live streaming mengenai kerapan sapi, biar kita mengerti sebenarnya apa sih yang kerapan sapi. Soalnya impian saya itu bangga dengan kerapan sapi. Melalui YouTube ini saya itu ingin mengenalkan budaya kerapan sapi itu ke luar daerah saya. Kalau aku saranin mas, kalau live mending siang aja biar banyak yang nonton. Oke, kalau siang kan saya kadang ke trenan gitu. Kalau siang kan kadang ke trenan, jadi malam aja ada apa, jam 8 atau jam 9. Ya mungkin itu ya, sudah 38 menit teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang menyenangkan bagi teman-teman. Dan jika ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan lengkapi ini di deskripsi saya. Di deskripsi ini saya akan lengkapi pengertiannya biar teman-teman itu enak. Oke, sekian dulu informasinya yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya informasikan. See you next time. Buat teman-teman yang ada di perantauan, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Doni Asar. Salam sampai buru tuli buru, dan nantikan forum diskusi mengenai kebudayaan Madura, atau khususnya saya itu fokusnya di kerapan sapi. Nantikan ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Sekali lagi, see you next time. Salam sampai buru tuli buru, sampai mikir tuli mikir. Terima kasih yang sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.